Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku, Sofia Nur Azizah, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, udah lama aku nggak menyapa Sobat TC-TC di rumah, dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang bersama seseorang yang memiliki peran penting di balik gerakan literasi yang tengah tumbuh dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Beliau adalah Kak Endaru, founder dari komunitas Buka Buku Baca Bisa. Nah, komunitas ini adalah komunitas gerakan literasi yang sedang mencuri perhatian khususnya di kalangan remaja, karena lewat komunitas ini itu banyak banget kegiatan-kegiatan membaca buku yang bermanfaat gitu. Nah, langsung aja kita kenalan bareng kakak yang ada di sebelah aku. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang banget hari ini dan mendapat kesempatan yang luar biasa dari teman-teman TC-TC. Akhirnya bisa memperkenalkan komunitas yang kami bangun, Buka Buku Baca Bisa, ke teman-teman yang lebih luas. Terima kasih banyak. Jujur senang banget bagiku bisa diundang ke sini. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Untuk kesibukan sebenarnya untuk liburan ini saya ngisi untuk bikin komik sama bikin novel. Karena jurusan saya sendiri kan di kafe. Nah, saya tertarik ke dunia penceritaan fiksi dan semacam itu. Jadi saya maksimalkan waktu di liburan ini untuk bikin novel, bikin komik lah kayak gitu. Oh, jadi di tengah liburan ini juga masih produktif gitu ya Kak buat menciptakan karya gitu. Nah, langsung aja nih Kak, kita mulai untuk obrolan kita kali ini, karena pasti Sobat TC-TC di rumah udah nggak sabar nih buat dengerin cerita dari Kak Endaru. Nah, aku mau tanya nih Kak, tadi kan ada komunitas Buka Buku Baca Bisa. Nah, gitu awal mula terbentuknya itu gimana sih Kak? Kalau diceritain gimana, sebenarnya itu bermula dari keresahan satu, dan dua rasa cemburu. Jadi kan waktu kami lihat bagaimana realitas di lapangan, orang-orang itu kurang suka membaca, generasi kami juga generasi yang lebih tua juga, ditambah lagi minimnya minat baca teman-teman yang cukup jomplang mungkin ya, dan fenomena di mana orang membaca di tempat umum itu terlalu ajaib gitu, aneh, dan mungkin jadi dipandang sebelah mata. Itu keresahannya. Kemudian yang kedua itu dari kecemburuan, gara-gara ada sobat teman-teman dari Book Party, mungkin teman-teman juga tahu, itu salah satu komunitas baca buku terbesar di Indonesia yang menginspirasi kami untuk gimana deh kalau bikin komunitas baca buku gitu yang bisa setidaknya bersaing nanti dengan Book Party tersebut. Jadi terlahirlah Buka Buku Baca Bisa ini. Begitu. Jadi turut prihatin gitu ya Kak atas rendahnya minat baca di Indonesia ya Kak, yang rendah gitu. Iya betul, soalnya terakhir yang saya lihat di datanya itu hanya per 1000 orang itu cuma ada 1 orang yang berminat untuk membaca gitu. Jadi ya rendah banget, dan kita tahu bersama kalau minat baca itu sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan di negara tersebut atau tingkat SDM-nya gitu. Jadi rasanya eman-eman banget kalau cuma ada 1 orang per 1000 orang yang suka membaca gitu. Oke, terus kemudian untuk komunitas Buka Buku Baca Bisa ini itu udah berdiri sejak kapan sih Kak? Kalau boleh tahu? Baru banget. Oh, baru banget. Baru banget, malahan berdirinya itu bertepatan ketika teman saya Satria sebagai foundernya itu ulang tahun. Jadi 5 Juni itu beliau Satria cepat-cepat membangun komunitas ini gitu. Di perpustakaan waktu itu bikin konten pembukaan, perkenalan, ngerumusin nama, logo dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah dalam kurang dari 24 jam jadi gitu. Jadi mendadak tapi jadi gitu ya. Bisa dikata mendadak, spontan, ya alhamdulillahnya jadi gitu. Terus untuk pendirinya itu ada berapa orang gitu Kak? Waktu itu ada 3. Jadi ada saya, ada Satria, dan juga ada Jauzi gitu. Oke. Terus kemudian apa sih yang memotivasi kakak dan teman-teman kakak saat itu untuk mendirikan sebuah komunitas baca di Banjarnegara gitu? Kalau pada awalnya sebenarnya Buka Buku Baca Bisa ini sebagai salah satu gerakan atau bentuk program kerja lah dari komunitas yang lebih besar yang namanya itu Youth Project yang dirumuskan oleh Satria dan Uzi. Kemudian ketika saya masuk, gimana kalau kita bikin
Buka Buku Baca Bisa gini, komunitas yang fokus ke arah literasi gitu. Jadi terlahirlah Buka Buku Baca Bisa ini. Kalau hal yang memotivasi sebenarnya seperti yang udah saya ceritain di awal, itu memang rendahnya minat baca kita, dan sebagai suatu komunitas kan kita jadi punya ruang untuk berekspresi gitu. Betul. Jadi ketika kami coba membayangkan gitu, gimana kalau kita punya suatu tempat untuk membaca bareng-bareng, untuk coba berardu-ardu argumen atau mempresentasikan apa yang sudah dibaca gitu. Nah, itu yang nggak aku dapatin sama teman-teman Buka Buku Baca Bisa dapatkan ketika nggak ada komunitasnya. Nah, ketika komunitas itu jalan, jadi bergerak, alhamdulillah ruang-ruang itu terlahir gitu. Nah, jadi membentuk ruang yang mempunyai satu visi misi gitu ya Kak, buat betul. belajar dan bertumbuh bersama seperti itu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal nama Buka Buku Baca Bisa ini kan cukup menarik gitu ya Kak. Ada filosofi atau makna khusus di balik ini atau enggak gitu? Sebenarnya ya, fun fact-nya ya Mbak, ini berasal dari password WiFi Perpusda. Jadi ya karena waktu itu bikinnya spontan, mendadak, dan sedang mencari nama apa yang paling cocok, nama apa yang kerasa unik, tapi juga enak untuk dihafal gitu. Walaupun agak panjang, maka dicetuskanlah Buka Buku Baca Bisa. Yang fun fact-nya itu adalah password WiFi di Perpusda gitu. Dan memang benar waktu kami tanya ke anggota, namanya kepanjangan dan beberapa masih kebolak-balik memang ketika penyebutannya, tapi setelah beberapa kali pertemuan teman-teman pun lanyah lah kayak gitu dan bisa gitu. Memang karena diawali huruf B semua dengan suku kata, huruf vokal, huruf konsonan, jadi memang mudah dihafal gitu. Jadi unik banget ya, Buka Buku Baca Bisa. Terus dari nama WiFi itu bisa jadi komunitas yang tercipta gitu ya Kak? Sebenarnya waktu kami tanya-tanya ke pihak Perpusda, sebenarnya Buka Buku Baca Bisa itu slogan yang mereka ciptakan gitu. Waktu itu buat kampanye apa saya lupa. Nah, kemudian dialihfungsikan untuk sebagai password WiFi. Dan waktu kami datang perpustakaan, jadi kan kami sering ke perpustakaan gitu bareng-bareng buat baca-baca dulunya. Dan nemu password WiFi kok unik banget gitu. Jadi kepikiranlah buat dipakai buat nama komunitas begitu. Nah, selama kurang lebih berjalan berapa bulan Kak buat komunitas ini? Baru banget karena terhitung 5 Juni, berarti untuk Agustus besok hampir 2 bulan lah gitu. Nah, kalau dari mulai berdirinya itu ada tantangan nggak sih Kak buat komunitas Buka Buku Baca Bisa ini? Tentu banyak banget tantangan yang pada awalnya perlu diselesaikan gitu. Bahkan tantangannya itu hadir dari internalnya sendiri gitu. Kenapa itu Kak? Jadi ada internal dan eksternal gitu. Kalau dari internalnya sendiri kan dari teman-teman ada yang menganggap kalau mungkin ya sebagai komunitas, sebagai pengalaman baru, ini bakal menyita sebagian waktunya gitu. Dan sebagaimana yang udah tahu itu dari Satria sendiri bikin konten, dia juga ngajar. Dariku sendiri aku pengen fokus ke bikin novel sama komik. Dari Uzi sendiri dia udah kerja gitu, udah kerja profesional. Jadi ada semacam kekhawatiran kalau gimana kita meluangkan waktu untuk komunitas ini. Gimana kalau selanjutnya jalan komunitas ini bakal terseok-seok gitu. Ada ketakutan semacam itu. Tapi kemudian lewat Satria yang yakinin, dia kan udah bikin banyak konten dan udah punya pengalaman banyak kalau sebenarnya bikin konten, ngejalanin komunitas nggak sesusah itu gitu. Bisa dijalanin, bisa disambi gitu, dan itu memang terbukti. Itu dari internalnya. Kalau dari eksternalnya itu ketakutan juga. Jadi waktu awal banget bikin komunitas, bikin acara gini, ada semacam kegelisahan apakah ada yang datang gitu. Walaupun sih kami udah ngirim link, kami udah ngirim QR biar nanti ke track gitu siapa aja yang mau datang gitu. Ada sejumlah anak yang datang, ada sejumlah anak yang udah masuk ke grup WA gitu. Tapi tetap ada kekhawatiran apa teman-teman benar-benar datang gitu, benar meragukan lah gitu. Jadinya ketakutan itu agak overthinking. Tapi alhamdulillahnya bisa dihadapi dan cukup meriah di hari-harinya karena yang datang itu cukup banyak dan antusiasme teman-teman itu sangat besar lah ketika acara ini digelar gitu. Malahan ada yang minta dibikin
1 minggu sekali gitu. Padahal kan kami dari foundernya ngeset biar 2 minggu aja, biar bisa membagi waktu antara kegiatan yang lain gitu. Tapi gara-gara saking antusiasnya teman-teman, itu ada yang minta request 1 minggu sekali gitu. Oke, wah, tapi di luar dugaan gitu ya Kak, kalau banyak banget yang berminat buat ikut komunitas ini gitu ya Kak. Iya. Terus kemudian acara itu tuh ngapain aja sih Kak biasanya di komunitas buka buku baca bisa ini gitu? Banyak sih Kak. Untuk rencananya Satria sendiri udah ngeset banyak lah gitu. Kami udah bikin beberapa rencana ke depannya mau bikin apa aja. Dan salah satunya itu ingin bicara dengan forage people atau orang luar lah. Itu mimpi besarnya pengen gitu. Jadi mungkin nanti lewat Zoom atau lewat aplikasi semacam apa, Satria udah ngefasilitasin, ngerekomendasiin lewat episode gitu, biar nanti bisa bincang literasi lintas negara gitu. Tapi itu nanti banget karena itu salah satu agenda yang besar. Untuk agenda yang udah kami jalankan sejauh ini itu baca buku bareng gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali kami kumpul. Nah, di dalam kumpul itu kami baca buku apa aja yang kami bawa, atau nanti disediakan dari panitianya dibaca sekitar 10 menit. Setelah itu setiap anak nanti mempresentasikan apa yang udah dibaca gitu. Dan di dalam situ nanti tetap ada diskusi, tetap ada kritik, sharing, saran, ya kayak gitulah gitu. Oke, wah seru banget ya buat sobat DCTC di rumah nih, barangkali yang punya hobi membaca juga bisa banget join ke komunitas buka buku baca bisa ini ya Kak gitu. Iya. Kalau untuk anggotanya sekarang itu ada berapa gitu Kak? Kalau saya nggak salah hitung untuk di grup WA sendiri itu ada sekitar 60-an. Kalau untuk di yang aktif, yang selalu hadir di acara setiap 2 mingguan itu ada sekitar 20. Selalu stabil di angka 20-an lah. Jadi seandainya bisa dikata sepertiga dari anggota itu aktif terus lah kayak gitu. Oke, wah cukup banyak ya Kak itu. Ya, alhamdulillah. Berasal dari Banjarnegara semua atau gimana nih Kak? Kalau sejauh ini sih dari anggotanya itu dari Banjarnegara semua. Tapi yang agak aku kaget itu ada anggota yang datang jauh gitu, Banjarnegara, tapi dari pojok barat, dari Susukan gitu. Susukan. Jadi namanya itu Mas Panji. Beliau bisa dikata mungkin yang paling sepuh lah ya, yang anggotanya, dan dia itu terbiasa ikut acara book party itu. Dan ketika dengar ada acara buka buku baca bisa di Banjarnegara, dia langsung datanglah dari Susukan, ngajak teman-temannya, dan ya sharing-sharingnya asik lah dengan salah satu orang yang udah terbiasa untuk tampil di acara komunitas baca buku gitu. Oke, wah cukup menarik banget ya Kak untuk kegiatan-kegiatannya, dan juga banyak teman-temannya juga nih bisa punya teman-teman baru yang satu frekuensi, satu visi, dan juga satu misi. Betul. Gitu ya Kak. Oke, nah kemudian nih Kak, kalau dari Kak Daru sendiri ini kan suka baca buku kan pastinya, itu dari kecil atau gimana gitu Kak? Kalau sebenarnya baca buku bisa dikata saya termasuk produk dari lingkungan ya, bisa dikata gitu. Saya itu orang yang malas baca buku, saya kurang berminat dalam baca buku gitu. Bahkan akhir-akhir ini karena kesibukan dan lain sebagainya, saya kira minat atau frekuensi baca buku saya berkurang gitu. Nah, untuk waktu kecil sendiri saya itu lebih suka mengoleksi buku dinosaurus gitu. Jadi kan saya penggemar berat dinosaurus, saya lihat film Godzilla karena bentuknya mirip dinosaurus. Saya suka yang besar-besar gitu. Dan dulu waktu kecil sering dibeliin orang tua saya buku komik-komik dinosaurus. Jadi lebih ke arah visual gitu. Baru kemudian waktu SMP, waktu Satria itu minjemin buku Terelie yang Seri Bumi, mesti banyak tahu kan? Tahu. Yang judulnya itu Matahari. Saya coba baca sedikit-sedikit, ternyata lumayan seru gitu. Nah, dari situ saya coba deh gimana nyicip buku yang lain gitu. Saya cobalah buku yang judulnya Seros dan Balthazar, dan wow banget, buku itu keren banget. Ya salah satu buku fiksi favorit saya waktu itu, dan jujur saya hampir nangis ketika membacanya ketika menghabiskannya gitu. Dan dari lewat situlah saya mulai baca-baca bukunya Terelie, kemudian saya baca-baca buku lain yang fiksi lainnya dari pembaca lain, Andrea Hirata, Tasar Okeka, dan lain-lain sebagainya. Kemudian merambah ke buku-buku yang menjadi minat saya kayak gitu. Oke, jadi emang dari kecil punya ketertarikan ke dunia fiksi gitu ya Kak? Iya, punya ketertarikan. Malahan saya ingat banget waktu kelas 2 saya pernah bikin, saya lupa itu puisi atau cerpen, dan itu berkisah tentang Pak
Pak Tani lah kayak gitulah. Isinya cuma mendeskripsikan petani kehidupannya gimana, nggak ada alurnya gitu. Tapi saya ingat pernah bikin itu dan mungkin hal itu yang menginspirasi saya sampai hari ini atau mendorong saya untuk suka dan cobalah untuk membuat fiksi kayak gitu. Oke, terus jadi tertarik sampai sekarang gitu ya, Kak? Tertarik sampai sekarang. Nah, dari ketertarikan kakak tadi terhadap buku-buku yang sudah kakak baca itu sejauh mana sih membentuk karakter kakak untuk terus membaca buku atau literasi gitu? Saya kira membaca buku itu adalah salah satu tindakan aksi yang wajib dilakukan setiap orang gitu. Iya, kalau setidaknya nggak bisa membaca buku, cobalah untuk berliterasi gitu. Literasi kan nggak cuma membaca buku ya, ada menulis lah, ada memahami informasi lah. Tapi inti dari semua itu adalah gimana kita menyerap informasi dari sesuatu, mengolahnya, dan nanti coba kita sampaikan ke orang lain agar bermanfaat gitu. Dan saya kira kita sebagai seorang manusia yang punya keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain, yang namanya membaca buku, berkesadaran, meraih ilmu pengetahuan, itu hal yang sangat wajib untuk dilakukan gitu. Setiap orang entah suka atau tidak, saya kira itu tetap wajib untuk dilakukan. Oke, jadi wajib membaca buku agar kita juga memperoleh informasi-informasi gitu ya, Kak. Kalau dari Kak Andaru sendiri itu ada waktu khusus buat baca buku gitu nggak sih? Kalau waktu khusus ada beberapa jadwal yang saya set kayak gitu, tapi jadwal itu selalu berubah-ubah tergantung kesibukan gitu. Kalau dulu sih saya selalu set setiap pagi ketika berkuliah gitu. Jadi ketika bangun tidur setelah jogging nanti saya baca buku sebentar sambil nunggu kuliah, atau nanti sebelum tidur gitu. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini saya lebih cocok ke sebelum tidur. Karena apa? Karena waktu saya baca-baca lebih banyak, orang yang terpapar cahaya HP sebelum tidur itu memiliki persentase lebih susah untuk tidur gitu, memiliki gangguan tidur lebih tinggi. Jadi untuk menjauhkan cahaya HP itu dari tidur dan pingin banget dapat tidur yang berkualitas, saya coba untuk sebelum tidur itu tetap baca buku. Jadi sekitar jam 8 nanti udah mulai tutup HP dan mulai baca sampai sekitar jam 9 tidur gitu. Oke, berarti terbentuk habit yang setiap hari dilakukan gitu ya, Kak. Memang sih pinginnya gitu, tapi tetap ada beberapa masalah yang akhirnya perlu digeser lagi, rombak lagi, daur ulang lah begitu. Wajar gitu ya, Kak. Wajar. Nah, kemudian nih, Kak, kan banyak seseorang yang bisa mempunyai akses buku, tapi kenapa seseorang itu nggak membacanya gitu? Itu menurut Kakak kenapa? Kalau saya kira sih itu ada dua hal saya kira yang menjadi faktor kuncinya gitu. Yang pertama itu dari internalnya, dirinya sendiri sebagai manusia. Yang kedua itu dari lingkungannya atau dari sistemnya gitu. Jadi kan kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita kan perlu ada dorongan, tindakan gitu. Dan saya ingin mereferensikan opini saya ini ke buku Atomic Habits karya James Clear, salah satu buku favorit saya dan buku yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk coba deh. Jadi di sana itu diterangin gimana orang itu bertindak, gimana orang itu membentuk habit, gimana orang menghilangkan habit gitu. Nah, untuk yang internal, jadi untuk agar seorang itu mau bertindak melakukan sesuatu, seorang itu harus punya petunjuk gitu. Jadi entah itu dorongan internal, atau ada temennya yang lagi membaca dan dia tertarik untuk membaca, atau dia lagi di perpustakaan yang semua orang membaca dan dia pengen tergerak secara naluri untuk membaca gitu. Nah, itu dari petunjuk. Kemudian yang kedua ada dorongan internal atau gairah yang disebut di buku itu. Dan dari gairah itu orang itu jadi mau melakukan, dan yang ketiga itu bertindak. Jadi tindakannya itu dieksekusi dan tercipta tindakan. Nah, kalau tindakannya itu cukup menyenangkan, cukup memberikan dia reward semacam dopamin lah ya kayak gitu, maka tindakan itu jadi habit gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu kalau sebenarnya hal yang lebih penting dari menggunakan semua tenaga dalam kita untuk berusaha membaca, lebih baik kita coba mengatur lingkungannya gitu. Kita coba buat, kita setting lingkungan yang mana lingkungan itu bisa memandu kita untuk membaca. Secara nggak langsung kita terdorong untuk membaca sesuatu yang saya kira sangat minim didapat di Indonesia gitu. Karena ya kita tahu sendiri lah, membaca itu hal yang cukup magic di Indonesia, cukup nggak wajar. Dan saya pun mengaku sendiri membaca itu cuma fleksibel atau bisa
bisa maksimal itu di perpustakaan atau tempat-tempat di mana orang itu gemar membaca gitu. Ada banyak petunjuk yang mengindikasikan kalau itu tempat orang membaca, dan saya secara naluri ya terdorong untuk mengidentifikasikan diri saya sebagai pembaca gitu. Kayak gitu. Jadi dari beberapa buku yang saya baca, kita kan sebagai makhluk biologis ya, sebagai mamalia kan kita punya kesadaran untuk melindungi diri sendiri gitu. Nah, kesadaran untuk melindungi diri sendiri itu terwujud dalam aksi kita untuk menyelaraskan diri identitas dengan kelompok yang lebih besar gitu. Nah, yang jadi masalahnya ketika kelompok yang lebih besar itu dalam tanda kutip kurang baik, maka kita akan terdorong untuk menjadi kurang baik. Sementara kalau komunitas yang besar itu, kelompok yang besar itu bagus, baik, maka kita pasti secara nggak langsung, mau nggak mau, secara pelan-pelan akan mengidentitaskan diri yang sama dengan mereka, dengan yang baik begitu. Nah, benar banget nih yang tadi disampaikan Kak Daru, bahwa lingkungan itu sangat penting buat kita itu berproses menjadi lebih baik. Dan buat Sobat TC di rumah nih yang pengen banget baca, terus punya komunitas, bisa banget ya Kak langsung gabung itu ke komunitas Buka Buku Baca Bisa. Nah, kemudian nih Kak, tadi kan Kak Daru itu suka banget, dari awal itu suka baca buku fiksi gitu. Ada nggak sih list-list yang menurut Kak Daru ini rekomendasikan buat Sobat TC di rumah gitu? Kalau secara subjektif ya, jadi saya ada dua pilihan, ada objektif, ada secara subjektif. Kalau secara objektif, saya merekomendasikan buku-bukunya Terelie, karena saya kira semua orang di Indonesia pasti tahu beliau dan tahu buku-bukunya beliau. Dan entah kenapa setiap kali saya datang ke Gramet, buku Seri Buminya beliau ketika terbit pasti jadi top 1 gitu. Dan saya kira dari situlah teman-teman bisa mulai untuk baca-baca buku dulu dari Seri Buminya Terelie gitu. Itu secara objektif. Kalau secara subjektif, saya sih pengen merekomendasikan buku-buku yang lebih berat, yang lebih dalam, yang punya makna lebih deep lah kayak gitu. Seperti contohnya buku-bukunya Tasarogeka. Beliau itu penulis favorit saya. Pernah nulis buku Tetralogi Muhammad gitu, menceritakan kisah Nabi Muhammad tapi dari sudut pandang beberapa agama, Islam, Kristen, Majusi, Buddha gitu. Jadi karena saya secara pribadi tertarik dengan tema-tema antropologi, tema-tema sejarah, tema-tema agama spiritual, jadi saya kira teman-teman yang tertarik dengan tema-tema serupa bisa banget coba buku tersebut. Itu buku keren banget. Ya 10/10 lah dari saya gitu. Nah, itu dia tadi rekomendasi buku dari Kak Daru buat Sobat TC di rumah yang bingung mau baca apa dulu nih, bisa langsung mungkin ngikutin list yang disaranin oleh Kak Daru gitu. Nah, dari aku tuh juga kadang kalau membaca buku itu nggak bisa dapet pesannya gitu Kak. Itu menurut Kakak itu karena apa sih seseorang itu nggak bisa memahami isi buku yang dibaca seperti itu? Sebenarnya kan kalau kita ngomongin di ranah pemahaman, gimana kita memahami suatu karya, itu kan bisa cukup subjektif ya. Kita cukup susah kalau ngomonginnya dalam sudut pandang yang lebih dalam gitu. Nah, tapi kalau sekedar pingin memahami secara kontekstual, sebenarnya itu kalau kita cukup banyak baca buku, ketika kita udah terbiasa dengan bermacam-macam buku, saya kira itu bisa dengan mudah memahami isi buku tersebut gitu. Tapi kan yang jadi masalah di sini sebenarnya apa yang ingin penulis sampaikan di dalam buku tersebut dan apa yang coba kita pahami dari karya penulis tersebut kan itu berbeda gitu. Jadi penulis sendiri punya imajinasi, punya abstraksi, punya ide yang tertuangkan dalam buku. Misalnya pengen ngomongin tema-tema soal sosial atau kritik sosial atau tema-tema yang lebih entertainment seperti aksi atau apalah kayak gitu. Tapi kan ketika teks narasi cerita itu sampai ke kita mengolahnya, kita bisa menafsirkannya dengan cara berbeda gitu. Kita menafsirkannya dengan apa yang kita alami, pengalaman-pengalaman kita, dan apa yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi kan itu ada bias ya, bias antara si penulis yang punya pengalaman sekian, punya ide-ide begini, disampaikan dengan sebuah kisah yang begini gitu. Tapi kita sebagai pembaca kemudian memahaminya dengan cara demikian, dengan pengalaman-pengalaman yang demikian, yang akhirnya bisa mencipta pemahaman yang berbeda
dengan apa yang pengen pembaca sampaikan gitu. Tapi dalam konteks itu pun itu udah bisa disebut memahami lah kayak gitu. Begitu. Jadi emang wajar ya gitu ya Kak, kalau kita setiap orang, misalkan aku sama teman aku tuh berbeda pandangan terhadap suatu buku, itu wajar gitu. Sangat amat wajar lah gitu. Malahan saya kira sebagai pembaca yang bagus itu pembaca yang bisa mengkritik buku gitu, bisa mengkritik karya orang lain, bisa menunjukkan salahnya di mana dan meminta agar si penulisnya bisa memperbaikinya atau setidaknya sebagai bahan perbaikan untuk karya-karya berikutnya gitu. Jadi saya kira untuk adu argumen, kritik mengkritik antar dua orang ketika membaca sesuatu itu hal yang sangat bagus dalam konteks akademisi kayak gitu. Karena masing-masing orang itu punya pengalaman sendiri gitu ya, pasti berbeda pandangan. Iya. Gitu ya. Oke, nah kemudian nih Kak, balik lagi ke komunitas Buka Buku Baca Bisa. Nah, apa sih harapan Kak Endaru buat komunitas ini ke depannya seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya ingin agar komunitas ini bisa besar, bisa memiliki banyak anggota, dan yang terpenting itu nggak kehilangan ruhnya kayak gitu. Ruhnya sendiri adalah mimpi agar meningkatkan minat baca literasi anak-anak Indonesia, dan juga yang nggak kalah penting menjadi tempat ruang bagi teman-teman yang ingin mengekspresikan hal-hal terkait dunia literasi, ingin membagi-bagikan ilmu yang udah didapatkan lewat baca dan semuanya lewat komunitas ini gitu. Dan juga ada pesan yang pengen Satria sampaikan kepada saya, kalau komunitas ini komunitas yang gak eksklusif gitu. Jadi teman-teman yang mungkin bisa dikata fobia sama buku, atau mungkin angkat buku itu kayak angkat barbel kayak gitu, saya kira bisa deh coba gabung ke komunitas. Nggak bawa buku pun nggak masalah gitu. Bahkan kemarin ada salah satu komunitas yang tanya, gimana kalau bawa buku Yasin gitu, apakah boleh? Boleh banget, kita bisa bahas itu bareng-bareng. Kita mungkin bisa Yasinan mungkin di sana, boleh-boleh aja gitu, selama yang penting kita bisa dekat, kita bisa mencoba untuk membaca dan mendapat sebuah ilmu dari buku tersebut gitu. Nah, semoga komunitas Buka Buku Baca Bisa ini bisa meningkatkan minat literasi khususnya buat remaja di Banjarnegara gitu. Amin. Ya Kak. Kalau bisa nanti sampai ke Jawa Tengah ataupun Indonesia, seluruh Indonesia. Amin. Gitu. Bismillah. Amin. Kalau bisa sih gitu lah. Oke. Nah, kemudian kalau dari Kak Endaru sendiri nih, ada pesan nggak sih yang ingin disampaikan ke Sobat TC di rumah gitu? Pesan ya untuk teman Sobat TC semua, saya kira Indonesia itu negara yang sangat kaya, tapi kita nggak cukup kaya ilmu untuk mengelola semua kekayaan itu. Karena itulah kita semestinya mulai sadar, mulai membangun habit lah ya untuk membaca buku lah, atau setidaknya kita mencari ilmu dari manapun itu gitu, agar kita bisa memanfaatkan sumber daya kita semua, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, agar pada akhirnya kita bisa membentuk dunia yang lebih baik gitu. Oke, nah itu dia tadi pesan dari Kak Endaru, boleh diingat baik-baik dan kalau perlu dicatat gitu ya buat Sobat TC di rumah, agar kita itu terus belajar dan berkembang gitu ya. Nah, udah nggak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Kak Endaru dari awal sampai akhir. Aku udah dapat banyak banget ilmu yang bermanfaat dan juga membuka hati untuk memulai membaca buku nih. Mungkin aja ya Kak, besok-besok langsung punya habit buat baca buku seperti itu, karena baca buku itu sepenting itu gitu ya Kak. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting gitu. Nah, terima kasih buat Sobat TC yang sudah menyaksikan episode rotasi kita kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Endaru yang sudah bersedia menjadi bintang tamu kita kali ini. Apabila Sobat TC masih kepo-kepo soal Kak Endaru dan soal komunitas Buka Buku Baca Bisa ini, bisa langsung ke Instagramnya apa Kak? Boleh disebutin? @nugrohoandaru. Oke, kalau komunitasnya apa nih Kak Instagramnya? Buka Buku Baca Bisa. Oke, bisa langsung kunjungin Instagramnya aja. Dan terima kasih juga buat Sobat TC di rumah. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Tambara CTC, dan follow akun rotasi di Spotify. Dan buat Sobat TC yang punya ide konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.